Halo semuanya, selamat datang di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan baru yaitu mengenai fungsi di dalam pemrograman. Fungsi adalah blok kode yang ditulis untuk menjalankan tugas tertentu, di mana blok kode tersebut dapat dijalankan hanya ketika dipanggil. Fungsi ini memungkinkan kita untuk menuliskan kode lebih modular, mudah dibaca, dan juga diuji. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat mengurangi pengulangan kode dan membuat kode kita menjadi lebih efisien. Struktur dari fungsi di Python itu terdiri dari def, di mana def ini sebagai keyword penanda bahwa yang sedang kita buat adalah sebuah fungsi. Lalu selanjutnya adalah nama fungsi, di mana ini adalah identitas dari fungsi yang kita buat. Lalu ada juga parameter, di mana parameter ini akan berguna untuk memasukkan data ke dalam fungsi. Di dalam fungsi sendiri terdapat statement dan juga return, jadi statement ini adalah kode yang ingin kita laksanakan dalam fungsi, lalu return ini adalah hasil yang ingin kita dapatkan dari fungsi tersebut. Kita ambil contoh saja fungsi yang sudah sering kita gunakan selama series ini, yaitu print yang dapat dilihat pada gambar ini. Print ini adalah fungsi yang berguna untuk mengeluarkan output dari argumen atau parameter yang kita berikan ke terminal. Print itu adalah nama dari fungsi, sedangkan kata hello world itu adalah argumen atau parameter yang kita berikan kepada fungsi tersebut. Itulah contoh dari fungsi. Fungsi sendiri memiliki banyak jenis, ada fungsi yang memiliki return, ada juga fungsi yang tidak memiliki return. Ada fungsi yang memiliki argumen atau parameter tadi, ada juga fungsi yang memiliki argumen. Hal tersebut akan bergantung lagi kepada tujuan dari programmer yang membuat fungsi tersebut. Saya memiliki contoh di bawah ini, di mana saya membuat fungsi bernama myFunction, yang satu memiliki parameter, dan satunya lagi tidak memiliki parameter. Kedua fungsi tersebut berfungsi untuk melakukan print kalimat tertentu, baik saya inputkan melalui parameter dan juga yang tidak saya inputkan. Teman-teman dapat melihat dua proses utama yang kita lakukan berkaitan dengan fungsi, yaitu pertama kita membuat fungsi, lalu kita memanggil fungsi tersebut. Membuat fungsi ada pada bagian ini, di mana kalian membuat def dan nama fungsinya, lalu memasukkan statement dan lainnya. Sedangkan memanggil fungsi ada di bagian ini, di mana kalian memanggil nama fungsi tersebut disertai dengan tanda kurung. Baiklah, kita langsung saja mencoba untuk membuat fungsi di dalam Visual Studio Code. Pertama, buat file baru dengan judul function.py. Pertama kita akan membuat function tanpa parameter. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi yang tugasnya adalah memberikan output Hello Tech Tinker. Caranya cukup mudah, pertama berikan keyword def sebagai penanda fungsi. Lalu tuliskan nama fungsinya disertai tanda kurung, di sini nama fungsinya adalah say hello. Lalu berikan titik 2 lalu enter. Di bagian bawahnya saya berikan print Hello Tech Tinker untuk mengeluarkan output tersebut. Sampai di tahap ini, fungsi yang kita buat sudah selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi tersebut. Caranya sederhana, kita cukup menuliskan nama fungsinya, yaitu say hello diikuti dengan tanda kurung. Langsung saja saya coba jalankan. Teman-teman dapat melihat bahwa di terminal sudah tampil tulisan Hello Tech Tinker. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi dengan parameter. Pada fungsi kedua ini, saya akan membuat fungsi yang kurang lebih sama, namun perbedaannya di sini adalah user dapat memasukkan namanya ke dalam fungsi tersebut, sehingga fungsi tersebut akan mengeluarkan output halo disertai nama yang kita inputkan. Langsung saja kita buat dengan mengetikkan def terlebih dahulu, lalu disertai nama fungsi. Di sini nama fungsi saya adalah say hello with name, lalu di dalam tanda kurung diberikan parameter yang saya namakan name. Name ini seperti variabel yang akan menyimpan data yang kita simpan ke dalam kurung tersebut, sehingga variabel name ini bisa kita gunakan di dalam function yang kita buat. Lalu di bawahnya kita berikan print menggunakan format F, lalu tuliskan halo dalam kurung kurawal name agar parameter name yang kita berikan ditampilkan oleh print. Selanjutnya coba saya panggil fungsi kita dengan cara yang sama, yaitu memanggil nama fungsinya. Lalu jangan lupa untuk memberikan nama parameternya, yaitu yang saya masukkan di sini Tech Tinker. Coba kita jalankan.
Teman-teman dapat melihat bahwa Hello TechTinker berhasil ditampilkan. Coba di sini saya ubah lagi TechTinker dengan nama William. Saya jalankan lagi. Teman-teman dapat melihat bahwa saya berhasil menampilkan Hello William dengan cara mengubah parameter tersebut. Selanjutnya fungsi dengan return di mana fungsi ini mengembalikan nilai tertentu setelah kita panggil. Contohnya di sini saya membuat sebuah fungsi untuk menjumlahkan dua nilai, fungsi tersebut bernama penjumlahan. Dalam fungsi tersebut menerima dua parameter, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Return atau nilai kembalian yang saya ingin berikan pada fungsi ini adalah hasil penjumlahan nilai 1 dan 2. Untuk melakukan itu, kita hanya perlu menuliskan keyword return, lalu disertai dengan nilai kembaliannya. Karena saya akan mengembalikan penjumlahan nilai 1 dan 2, maka saya return nilai 1 ditambah nilai 2. Seperti biasa kita panggil fungsi tersebut. Perlu dilakukan di sini, saya membuat sebuah variabel bernama total, di mana dia akan menyimpan nilai kembalian atau return dari fungsi penjumlahan. Nilai pertama yang saya masukkan adalah 10 dan 20, sehingga harusnya total bernilai 30. Coba kita print nilai total tersebut. Langsung saja saya coba jalankan. Dapat dilihat bahwa hasilnya adalah 30. Saya akan mencoba nilai lainnya lagi. Dapat dilihat bahwa hasilnya benar. Tambahannya, seperti yang dijelaskan bahwa fungsi itu dapat digunakan berulang kali sehingga saya dapat membuat banyak variabel total, dan dapat memanggil fungsi secara berulang kali. Dapat dilihat bahwa pemanggilan fungsi berulang kali dapat dijalankan. Baiklah, sampai di sini video kali ini mengenai fungsi. Video selanjutnya, saya akan membahas contoh studi kasus yang akan merangkum semua hal yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Sekian video ini, terima kasih.